Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana yang beranggotakan saya sendiri, Syamratun Jinani, kemudian rekan saya Nuriyah Hartini. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Mahalastasa Bujubasaf Pipana MPD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Selamat menyaksikan. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, kita masuk kepada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apa sih fungsi media pembelajaran? Nah, fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama, membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata atau abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar atau jalannya itu tidak membosankan. Yang keempat, semua indera murid dapat diaktifkan. Kemudian yang kelima, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Dan yang terakhir, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam media. Yang pertama itu media audio, kemudian yang kedua media visual, termasuk ke dalam visual diam dan visual gerak. Kemudian media audio visual itu sudah mencangkup diam dan gerak. Dan yang terakhir media grafis. Kita masuk kepada media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan ataupun kata-kata, maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh dari media audio ini seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang media visual. Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Berikut penjelasannya. A. Media visual diam berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OOHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. B. Media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Berikut penjelasannya. A. Media audiovisual diam berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. B. Media audiovisual gerak berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu media grafis. Media grafis yaitu disajikan dalam bentuk tulisan, biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian. Kelebihan di dalam media grafis yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya,
Salah satunya yaitu penyajiannya hanya berupa unsur visual. Nah, contoh-contoh media grafis ada 7. Yang pertama, gambar atau foto. Dan yang kedua, sketsa. Yang ketiga, diagram. Yang keempat, bagan atau chart. Yang kelima, grafik. Yang keenam, kartun. Dan yang terakhir, poster. Teman-teman, ini contoh dari media grafis. Nah, bisa kita lihat di gambar. Yang pertama yaitu contohnya gambar, kemudian sketsa, diagram, bagan chart, grafik, kartun, dan poster. Selanjutnya yaitu kriteria media pembelajaran. 1. Ketetapan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak. Next, kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu tujuan media pembelajaran. Nah, tujuan media pembelajaran ini ada 5 macam, yaitu yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap dan keahlian tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.